Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu, wa syifaan min kulli da', dan kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan dan kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Papa, mama, abang, Saskia, dan para pemirsa penonton dimanapun berada, dan di antara tanda cinta seseorang kepada orang lain, bahwa dia memikirkan bagaimana kalau seandainya orang yang dicintainya telah meninggal dunia. Apakah kebersamaan di dunia ini juga akan ada nanti kebersamaan di akhirat? Itu di antara hal yang menjadi renungan bagi orang yang mencintai seseorang. Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat, di mana para sahabat memikirkan bagaimana seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tentu saja Nabi berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Sedangkan bagaimanakah keadaan kita ini yang para sahabat? Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang terbaik di zaman Nabi, para sahabat, dan bagaimana mereka mencintai Nabi. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan berikutnya. Apa lagi tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun tanda cinta berikutnya adalah bahwa orang yang mencintai seseorang, maka dia akan rela berkorban apapun itu. Apapun, bahkan dia mau mengorbankan jiwanya, dia mau mengorbankan nyawanya. Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana gambaran-gambaran para sahabat mau mengorbankan jiwa dan hartanya demi membela baginda Nabi. Yang pertama adalah tangis Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar menangis? Karena khawatir atas diri Rasulullah. Ceritanya adalah ketika Abu Bakar dan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ketika itu tidak ada yang paling dekat untuk mengejar Nabi kecuali seorang yang bernama Suraqah. Suraqah bin Malik ini mengejar Rasulullah dan Abu Bakar sampai ada momen di mana Suraqah ini sangat dekat dengan Nabi dan Abu Bakar. Nah, ketika itu timbullah cemas dan khawatirnya Abu Bakar. Nah, marilah kita simak bagaimana kisah cerita yang disampaikan oleh Abu Bakar dalam momen-momen seperti itu yang direkam oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Abu Bakar kepada kita, ketika kami berangkat untuk hijrah, sedangkan orang-orang kafir mengejar-ngejar kami, tidak ada yang dapat mengejar kami kecuali Suraqah bin Malik dengan menunggang kudanya. Maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang mengejar kita telah berada di belakang kita. Jadi sudah tampak oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, Abu Bakar, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Nabi dalam momen tersebut masih berpikiran positif, optimis dengan pertolongan Allah. Sampai kemudian Suraqah ini semakin dekat dan jaraknya hanya 1 atau 2 atau 3 tombak. Jadi semakin dekat. Maka Abu Bakar kembali berkata, ya Rasulullah, orang yang mengejar kita telah dekat sekali. Maka aku pun menangis. Maka Nabi ketika melihatku menangis, beliau bertanya, mengapa engkau menangis Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku menangis karenamu wahai Rasul, karena aku mengkhawatirkan dirimu. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, jagalah kami dari kejahatan dengan kehendak-Mu.
maka kaki-kaki kuda orang tersebut terbenam ke dalam bumi sampai di perutnya. Jadi ini adalah bentuk bagaimana khawatirnya seorang sahabat bernama Abu Bakar terhadap keselamatan orang yang dicintainya. Bahkan tidak sampai di sana, kita tahu sebelum peristiwa ini ketika Nabi dan Abu Bakar singgah di Gua Sur, ketika itu Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi bahwa beliaulah yang akan memeriksa terlebih dahulu bagaimana kondisi situasi dari dalam Gua Sur. Jangan-jangan nanti ada ular dan semacamnya. Maka diceritakan bahwa ada memang lubang-lubang ketika itu. Dan sudah ditutup oleh Abu Bakar kecuali ada satu lubang. Dan tidak ada lagi penutup kecuali tangannya. Maka ketika Nabi SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar, ternyata memang kena Abu Bakar ini oleh ular. Jadi cotoknya ya, dipatok oleh ular, maka tentu sakit. Tapi Abu Bakar tidak mau bergerak karena takut Nabi SAW terbangun. Sampai tidak tertahan oleh Abu Bakar tangisannya, maka meneteslah air ke pipi Nabi. Itulah yang membuat Nabi SAW terbangun. Jadi inilah diantara bentuk gambaran bagaimana pengorbanan sahabat Nabi SAW untuk membela Rasulullah. Di antara bentuknya adalah ada 11 orang dari kaum Ansor dan Tolhah, semoga Allah meridhoi mereka demi menjaga Nabi SAW. Kalau tadi kita mendengarkan kisahnya sudah haru, nah ini lebih haru lagi. Ini lebih heroik lagi, lebih pahlawan lagi para sahabat. Bagaimana pengorbanan 11 orang ini ditambah dengan Tolhah itu pada peristiwa Uhud. Ya, pada peristiwa Uhud di mana Nabi SAW di awal-awal perperangan mengatakan bahwa pemanah jangan turun dari bukit. Tapi takdir Allah mereka turun, maka kocar kacir ketika itu, maka tinggallah Nabi SAW. Jadi Nabi menjadi sasaran ketika ada di antara sahabat tahu Nabi hanya sendirian, datanglah 11 orang dan Tolhah, semoga Allah meridhoi mereka untuk menjaga Nabi SAW. Nah, maka mari kita simak kisah ini yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir kepada kita saat terjadi perang Uhud dan orang-orang kembali ke belakang, Rasulullah berada di suatu tempat bersama 12 orang dari kalangan Ansar. Nah, jadi 12 orang ini ada di antara mereka sahabat bernama Tolhah bin Ubaidillah. Maka kemudian orang-orang musyrik menyerang mereka. Jadi nampak kesempatan. Oh, Nabi hanya 12 orang, kok sudah kami kira-kira seperti itu. Jadi hanya 12 orang yang menjaga Nabi, maka ini kesempatan kita untuk menyerang Rasul. Maka mereka pun orang-orang musyrik ini menyerang Nabi. Maka Rasulullah SAW menoleh dan bertanya kepada yang 12 ini, siapa yang menghadapi mereka? Maka kata Tolhah, saya Nabi. Maka kata Nabi, selain engkau. Maka ada orang yang 11 lagi mengatakan, saya Nabi. Maka Nabi katakan, kamu yang maju. Maka sampailah 11 orang ini wafat. Jadi berganti-ganti begitu kejadiannya. Setelah orang ini wafat, Nabi katakan, siapa lagi? Tolhah katakan, saya Nabi. Bukan, selain engkau. 10 orang lagi berkata, saya yang berangkat Nabi. Oke, kamu yang berangkat. Nah, jadi 11 orang ini wafat ketika itu, sampai yang tersisa adalah Tolhah. Nah, jadi ketika itu, ketika Tolhah yang maju, maka beliau berperang bagaikan kekuatan 11 orang. Hingga tangannya ditebas dan mengenai jari jemarinya sampai putus. Nah, bahkan di dalam kisah ini disampaikan bahwa apa yang terjadi kepada Tolhah tidak tanggung-tanggung. Disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, ketika kami menemui Tolhah pada sebuah lubang. Jadi ketika sudah selesai perperangan, dilihat bagaimana badan Tolhah ini menjaga Nabi, maka ternyata pada tubuh Tolhah terdapat kurang lebih 70 bekas panah, tombak dan tikaman.
Nah, jadi ini memang tidak terlawan oleh kita bagaimana pembelaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan sebelum itu diceritakan oleh Qais, aku melihat Tolhah lumpuh tangannya setelah berusaha melindungi Rasulullah. Nah, di lumpuh tangan setelah perperangan ternyata 70 bekas dari tombak, panah ataupun pedang semua ada pada tubuh Tolhah. Inilah bagaimana gambaran pengorbanan sahabat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya juga adalah ada pembelaan sahabat yang juga sahabat ini meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq. Beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu pasukan berada dalam kondisi yang kacau. Siapa orang yang bersedia membeli dirinya untuk kami? Maka kemudian Ziyad bin Sakan namanya bersama 5 orang dari penduduk Madinah berdiri. Sebahagian orang mengatakan dia adalah Ammarah bin Yazid bin Sakan. Maka mereka bertempur untuk melindungi Rasulullah SAW seorang demi seorang. Kemudian mereka pun terbunuh hingga tinggal Ziyad atau Ammarah. Dia terus bertempur hingga terluka parah. Kemudian sekelompok kaum muslimin mundur dan menariknya. Maka Rasulullah berkata, dekatkan kepada saya. Lalu mereka mendekatkan kepada Rasul dan beliau menjadikan kakinya sebagai bantalnya. Jadi sahabat yang sudah terluka parah ini ditidurkan oleh Nabi di pangkuan Nabi. Nah, jadi kaki Nabi menjadi bantal. Akhirnya sahabat ini meninggal dalam posisi pipinya berada di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bagaimana contoh dari orang yang mencintai Nabi. Bahwa orang yang mencintai Nabi dari kalangan para sahabat, bahkan mereka mau menyerahkan nyawanya demi melindungi manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mengaku mencintai dia harus rela berkorban. Maka pertanyaannya adalah pengorbanan apa yang telah kita lakukan demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah poin yang kedua dari tanda mencintai Nabi, bahwa orang yang mencintai Nabi dia siap berkorban nyawanya, dia siap berkorban hartanya, apapun yang dia dimiliki demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tanda cinta berikutnya tentu ada dari yang dicontohkan oleh para sahabat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Kita simpulkan bahasan kita pada pertemuan ini setelah dahulu para sahabat merindukan kebersamaan Nabi hingga ke akhirat. Di dunia ini pun mereka rela berkorban demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang dan Saskia serta para penonton. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.